Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku Ende nomor 2 ayat 1. Naing pujio kuho Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 150 ayat 1, Dangau Napunaau. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Dengan demikian jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu memakai nama Allah, layak menyebut nama Tuhan Allah hanya dalam penderitaan, doa serta puji-pujian. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 374 ayat 1, Yesus Manjou.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 394 ayat 1, O Yesus Tuhaki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13, kita baca secara responsoria. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku,
karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 714 ayat 1, Tuhan namarmahan hami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi buku ND 149 ayat 1, Hototong Ihutonoko. Ihutono
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Di tengah-tengah keberadaan kita yang sedang dalam persimpangan, bahkan mungkin sudah berada dalam jalan sesat menuju kebinasaan, kita memerlukan juru selamat yang mengajak serta memindahkan kita ke jalan yang lurus dan benar, sehingga kebinasaan tidak menjadi akhir perjalanan. Mengikut Tuhan merupakan jalan baik menuju arah yang Tuhan tetapkan dan sediakan bagi hamba-Nya. Yang pasti, Allah tidak berkenan melihat jalan sesat yang ditempuh manusia. Allah senang jika umat-Nya berjalan mengikut Dia di jalan yang benar untuk tiba kepada kebahagiaan kekal. Allah tidak menyukai kematian orang fasik, melainkan beroleh hidup bahagia dan abadi. Untuk maksud di atas, Allah memilih dan menyuruh hamba-Nya untuk menyampaikan rencana baik ini kepada setiap orang yang telah beralih kepada ilah lain.
memilih mengutus seseorang menjadi penyampai kabar keselamatan, tentu tidak hanya sekedar pelaksana mandat pengutusan sementara atau temporer, tetapi penetapan atau penunjukan ini merupakan tugas panggilan yang melekat kepada seseorang dan bahkan kepada setiap pengikut Tuhan yang setia. Dalam lakon yang diperlihatkan pengikut Tuhan, minimal ada 3 level konsistensi yang terlihat. Pertama, level suam-suam kuku. Bersedia mengikut Tuhan, namun kelihatan tidak serius. Kelihatannya hanya sebatas penonton, merasa seperti orang luar. Akhirnya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kedua, level ada maunya. Ia mau mengikut karena berharap ada imbalan. Jika tidak terlihat dan terasa dampak terhadap dirinya, dia akan pasif dan malah bawaannya bersungut-sungut dan mengeluh. Ketiga, level taat dan berkorban. Obedience and sacrifice. Pengikut level ini selalu menunjukkan ketaatannya kepada yang diikuti, walau banyak rintangan atau bahaya. Level ini benar-benar telah memperuntukkan atau mempersembahkan diri untuk Tuhan yang diikutinya. Pengikut semacam ini tidak pernah mengeluh dan bersungut-sungut, malah selalu mengambil inisiatif untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Semua level ini pasti pernah kita alami dalam mengikut Tuhan. Seiring perjalanan pengalaman rohani kita bersama Allah, memang kita selalu membutuhkan dorongan semangat beriman oleh Allah. Dorongan ini sangat jelas nyata melalui firman Tuhan saat ini. Di saat hambanya Elia sepertinya memperlihatkan sikap pesimis untuk melanjutkan tugas berikutnya, Tuhan dengan segala kasih dan cara menyemangati hambanya. Cara Tuhan memberi dorongan kepada hambanya selalu dengan cara mengikut sertakan hamba yang diutusnya dengan menumbuhkan perasaan ikut bertanggung jawab mewujudkan misi Allah. Tuhan menyebut bahwa di depanmu telah menunggu orang-orang yang akan Tuhan urapi melalui diri hambanya. Karena itu, lanjutkan perjalananmu, ayunkan langkahmu, sehingga kamu akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pilih melakukan tugas-tugas mulia untuk tujuan baik dari Allah. Seiring dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat keikutsertaan dalam misi Allah, di luar sepengetahuan kita, sebenarnya Allah tetap menyediakan teman sekerja kita dalam barisan yang sama mewujudkan misi mulia Allah. Kita tidak kekurangan teman sekerja, asalkan kita senantiasa komit dan konsisten mengusung misi. Oleh karena itu, mengikut Tuhan tidak hanya sekedar mengikut tanpa kesediaan melayani Tuhan. Artinya, ketika kita telah bersedia dengan setulus hati mengikut Tuhan,
Seiring dengan itu, hidup kita ini benar-benar kita peruntukkan untuk melayaninya. Adalah juga bahagian dari melayani jika tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita lakukan dengan rasa syukur yang paling dalam. Kenapa harus dengan rasa syukur yang paling dalam? Karena merupakan pemberian khusus bagi kita atau karunia jika Tuhan berkenan memanggil kita dan melibatkan kita untuk tugas pemberitaan kabar baik ini, kabar sukacita ini yang membuat semua orang bertobat dan menerima keselamatan. Memposisikan diri sebagai pelayan itu berarti seluruh jiwa raga kita peruntukkan dan persembahkan untuk menunaikan tugas panggilan yang Tuhan beri. Tidak ada kata mengeluh bagi pelayan yang sungguh. Tidak ada sungut-sungut. Jauh dari mengharapkan imbalan. Kesenangannya ialah melakukan tugas dengan tuntas sekalipun banyak rintangan dan kesulitan. Namun tetap yakin Tuhan selalu punya cara menguatkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan pentingnya kehadiran kami sebagai pengikut Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kabar baik, sehingga orang-orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, jika Tuhan senantiasa memakai kami, memakai umat-Mu sebagai alat-Mu untuk perpanjangan Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang meninggalkan dosanya dan bertemu dengan kehidupan kekal abadi yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah, kami hadir untuk mengikut Tuhan, sekaligus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang telah menyapa kita, mari kita menyampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Allah sembari kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 467 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.